Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang. Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam. hanya di stasiun kesayangan kita. Hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Apa kabar pemirsa? Pada malam hari ini kami yakin dan berharap Anda semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Anda sendiri gimana? Wow, tetap sama luar biasa, dahsyat dan mantap. Kalau Hengki? Mana? Luar biasa, dahsyat dan mantap Ana. Semangat ya. Ya, harus semangat Ana. Karena semakin malam harus semakin semangat, apalagi New Life. Tuh. Ya, Ana berbicara dalam kehidupan kita. Pernah enggak Ana mengalami tekanan yang benar-benar tertekan sekali? Oh, pernah. Nah, apa pengalaman waktu apa Ana? Pernah waktu ditimpa bapak Ana yang gendut. enggak deh. Ya dulu waktu Ana SMP ya. Kenapa SMP? Waktu Ana SMP, Ana punya papa kan yang cukup keras ya. Terus Ya. udah papa Ana yang cukup keras, terus dia ini lagi suka main perempuan kayak gitu. Karena papa udah cukup keras, suka main perempuan. Terus jadi kami merasa tertekan keluarga, ditambah lagi dengan mama yang lebih dekat dengan dunia okultisme, percaya sama dukun-dukun kayak gitu. Lalu kakak-kakak Ana juga mereka terjerumus dengan obat-obatan terlarang, terus mabuk-mabukan kayak gitu. Jadi di tengah keluarga kayak gitu, kayaknya Ana kok merasa sendirian, gak ada teman gitu. Jadi sehingga mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Jadi Ana hidup dengan tidak bisa bersosialisasi ya seperti itu. Jadi Ana sering menutup diri gitu, tidak mudah bergaul karena Ana pikir semua orang sibuk dengan urusan mereka, jadi nggak ada yang sayang lagi sama Ana kayak gitu. Kalau yang gini posisi Anda mungkin ya sangat tertekan sekali ya. Iya. Karena kan di tengah keluarga kan kita pengennya ada kasih sayang seperti Iya, itu iya betul. Kalau Engki pernah nggak? ya. Tekanan. Mungkin 2 tahun lalu Ana harus mengalami kejadian tabrakan sehingga kaki Hengki patah dan selama 6 bulan saya nggak bisa jalan dan sangat tertekan sekali Ana. Orang-orang bisa jalan normal, bisa lari, tapi saya untuk jalan pun sangat susah sekali Ana. Berarti sekarang kesini naik kursi roda ya? Oh enggak Ana, sekarang Oh, sudah sembuh dan sudah bisa berjalan normal. Oh, kirain di papa. Luar biasa ya. Ya, pemirsa mungkin pada malam hari ini mungkin Anda sedang mengalami tekanan juga, entah itu baik di keluarga, di dunia kerja ataupun di tengah lingkungan. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini karena Ya. kebahagiaan masa depan yang baik. dan pengharapan Selalu selalu ada untuk kita semua. Ya, pemirsa, berbicara tekanan malam hari ini kami mengangkat tema Ketika tekanan datang menghimpit. Ya, pemirsa, siaran ini kami kemas secara interaktif, secara langsung. Pemirsa mungkin yang sedang mengalami tekanan yang bertubi-tubi dalam kehidupan pemirsa, pemirsa bisa curhat, bisa bertanya sama narasumber kita yang luar biasa tentunya. Jangan ragu-ragu dengan mengirim SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, saya ulangi sekali lagi pemirsa, mungkin pada malam hari ini Anda merasa seorang diri, Anda memiliki begitu banyak tekanan di dalam kehidupan Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Mungkin Anda memiliki banyak masalah di dalam kehidupan keluarga Anda, rumah tangga, atau masalah apapun. Anda bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 74 kali 1.
Ya, selamat siaran. Kami mungkin hanya menerima Lain SMS layanan ya. SMS. Untuk teleponnya mungkin habis siaran ini ataupun besok pemirsa bisa langsung menelepon sama narasumber kita pada malam hari Iya, ini. betul. Ya, pemirsa, dengan tema ketika tekanan datang mengimpit, kita tentunya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa pada malam hari Betul ini. sekali. Kita sapa langsung Ana. Hari. Selamat malam. Betul. Selamat malam pemirsa. Ya, Selamat malam Bu Yeni. Selamat malam Pak Susilo, selamat malam Hengki, selamat malam Ana, selamat malam semua pemirsa New Life. Iya. Gimana kabarnya? Tentu saja Luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Wah, luar ini biasa. senyum-senyum ada apa ini malam ini? Ya. Karena ada tekanan. Oh, karena tekanan Ada ya. orang kena tekanan kayak senyum-senyum sendiri. Wah, gawat itu rasanya. Kalau senyum sendiri, rame-rame kita senyum. Iya. Ya. Pak Susilo, malam hari ini mengangkat tema ketika tekanan datang mengimpit. Kenapa kita mengangkat tema malam hari ini? Iya, yang pasti begini, kita nggak bisa mengendalikan tekanan yang datang dalam hidup kita, tapi kita bisa bereaksi benar terhadap tekanan-tekanan yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu, seorang yang sangat spesial dalam hidup saya, istri saya berkata begini, "Lu yang, aduh besok kerja, gimana ini, bos pasti marah, gini. Mulai dia stres. Kemudian ngalami tekanan, ada atasannya yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Kenapa? Karena melemparkan kesalahan semua ke bawahan terus gitu kan ya. Saya sendiri secara jujur sudah keki, sudah jengkel gitu kan ya. Cuman di satu sisi saya cuma bilang berikan senyum aja. Kita bisa pilih, kita mau marah atau kita mau tersenyum. Kita disalahkan ya itu resiko kita bekerja tentunya. Kalau nggak cocok keluar, saya bilang. Kalau memang kamu nggak cocok, kamu merasa ditekan, bosmu tidak mengcover kamu, malah mencari kesalahan dan menekan kamu terus, kamu nggak cocok keluar. Kita kan bekerja bukan berarti kita pengemis gitu kan. Iya. Ya. Kita bekerja karena kita punya kemampuan yang dihargai oleh seseorang. Dan Betul. saya berkata, ya sudah kalau memang kamu nggak cocok, kapan mau keluar aja, nggak apa-apa bagi saya bilang. Masalah keuangan keluarga kita pikir belakangan. Tapi yang penting jangan sampai kamu tertekan. Kalau tertekan reaksinya salah, kan ini kan malah jadi memunculkan citra yang buruk, gitu kan ya. Memunculkan reaksi yang buruk. Karena kalau tekanan bermasalah ya kita juga bisa menjadi muncul reaksi yang buruk. Ya. Tapi tekanan itu memang tidak kita harapkan ya Pak. Silo ya. Ya. Tentunya pasti kita tidak akan pernah mengharapkan tekanan, tapi tekanan nggak bisa dihindarin. Tekanan pasti akan datang terus dalam hidup kita, baik dari berbagai sisi, Ya. bisa dari sisi keluarga, tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, atau bahkan dengan teman-teman, dengan anggota keluarga sendiri saja kita bisa mengalami tekanan. Contohnya misalkan diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena, Ya. orang tua yang otoriter, seperti Anda tadi bilang, maksud keluarga Ya. kan mestinya kan mengcover. Ya. Tapi tidak menyadari apa yang terjadi di dalam keluarga itu memberikan tekanan pada kita. Ya. Lalu misalnya seperti contoh tadi yang tertekan gitu karena ada orang tua yang otoriter seperti gitu. Apa aja sih reaksi-reaksi yang bisa ditimbulkan dari orang-orang yang tertekan seperti itu? Ya, mungkin Bu Yeni bisa menjawab. Ya, apabila tadi kita contohkan adalah apa sih contohnya misalnya tekanan-tekanan di dalam keluarga ya. Kalau misalnya kita reaksi yang ditimbulkan bisa satu menjadi orang yang mut-mutan. Dia akan sedikit saja pemicu dia akan marah, meledak. Dan pelampiasannya kalau reaksinya salah, dia bisa pelampiasannya ke anak kalau di dalam keluarga. Yang seperti tadi Ana bilang, anak yang akan menjadi korban. Waktu orang tua yang salah bereaksi, anak yang menjadi korban. Itu adalah reaksi yang ditimbulkan akibat tertekan. Mungkin dia bukan karena keluarganya, bukan karena anaknya yang rewel, tetapi karena mungkin di dalam pekerjaannya, di pekerjaan dia udah stres, pulang rumah dengar anak nangis berantem, itu yang jadi korban. Diam atau bagaimana, emosi, atau bahkan ada misalnya orang tua yang karena stres di lingkungan kerja, dia waktu pulang dia mengharapkan suasana yang tenang, malah tidak mendapatkan, ya udah dia pergi aja dari rumah. Seperti reaksi-reaksi seperti itu yang bisa ditimbulkan karena tertekan masalahnya di pekerjaan, tetapi karena tidak bisa diselesaikan, dia akan bawa di keluarga, di dalam rumah. Korbannya istri dan anak gitu kan ya. Tapi anak yang tertekan juga bisa munculkan reaksi. Nah,
Contohnya misalkan dia bisa menjadi seorang Padahal pemberontak. kan cuma korban itu Pak ya. Iya, korban. Makanya orang tua yang tidak bisa bereaksi benar terhadap tekanan itu memberikan tekanan kepada anak. Contohnya, misalkan yang seperti yang ini tadi katakan, orang tua tuh sudah capek, pengennya tenang. Akibatnya apa? Kasih sayang terhadap anak kurang. Nah, anak merasa, oh papa ini nggak sayang, yang dipikirkan cuma kerjaan saja. Nah, karena kurang kasih sayang, kurang perhatian, akhirnya dia bisa menjadi memberontak. Kenapa? Karena dia merasa harga dirinya kurang dan anak ini bisa memberikan reaksi juga gitu loh. Jadi kalau kita bisa bayangkan dalam sebuah keluarga, kalau orang tuanya sudah tertekan di dunia kerja, pulang ke rumah anak memberontak, kemudian istri juga mungkin ngomel-ngomel, kenapa? Karena ngeliat bapak sama anak ribut dan tidak ada komunikasi yang baik. Kita bisa bayangkan betapa menjadi semakin besarnya itu tekanan. Nah, tekanan dalam hidup kita tuh kadang bukan dari hal-hal yang langsung besar, seperti tadi misalkan kita bilang. Kalau misalkan orang tidak bermasalah dalam dirinya, misalkan Hengki bekerja, saya sebagai atasan saya marah-marah sama Hengki. Kalau Hengki nggak ada masalah dalam dirinya, oh dia cuma nganggap oh ya udah bos saya lagi marah gitu saja. Tapi kalau orang ada masalah dia pikir, aduh ini memang bosku ini dia memang nggak suka, ditafsirkan macam-macam, asumsi macam-macam. Makanya kenapa waktu istri saya mengalami tekanan saya bilang berikan aja senyum. Ya nggak apa-apa, kalau memang salah ya itu salah, terima saja. Nggak harus gimana-gimana. Kalau kamu nggak salah disalahkan juga terima saja, no problem. Gitu kan ya. Kalau kamu nggak kuat keluar aja. Maksudnya kan sesimpel itu sebenarnya. Iya. Tapi kan kita bisa membuatnya menjadi sesuatu yang rumit gitu loh. Nah, kayaknya kebanyakan orang seperti itu Pak. Nah, menjadi rumit kenapa? Karena penyebab seorang mengalami tekanan karena masa lalunya yang belum beres. Asumsi-asumsi yang muncul dalam pikiran seseorang tentang sebuah peristiwa. Contohnya misalkan orang kena PHK, itu menjadi tekanan enggak dalam hidup seorang? Menjadi tekanan pasti. Logikanya memberikan tekanan, betul? Iya. Tapi ada orang yang kena PHK malah bunuh diri, tapi ada orang yang kena PHK malah dia ketawa-ketawa, dia coba usaha bisnis lain, dia percaya bahwa Tuhan mau memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Malah bisa sukses bisa sukses. Dan itu bukan 1-2 kisah nyata, banyak kisah nyata kan gitu kan. Makanya tekanan yang diberikan, kalau memang dalam diri kita nih ada pengalaman trauma di masa lalu, ada asumsi-asumsi yang negatif, ada kepercayaan-kepercayaan yang salah dalam diri kita, begitu tekanan datang kita langsung down. Penyebabnya sebenarnya bukan di tekanan itu hanya salah satu pemicu. Penyebabnya sebenarnya memang diri kita ini sudah rapuh. Kalau kita berpijak pada kayu yang sudah rapuh,